Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovi Tanjung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Berikut adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, dan kita akan beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan secara rinci perbedaan antara metode perhitungan biaya produksi berdasarkan metode pesanan dan metode proses. Dalam jawaban Anda, sertakan A. Definisi masing-masing metode, B. Contoh penerapan pada industri nyata, C. Cara pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, D. Bagaimana perhitungan harga pokok produk dilakukan pada masing-masing metode, E. Kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam konteks pengendalian biaya. Oke, itu tadi untuk pertanyaan yang pertama. Kita beralih kembali ke jawaban. Untuk jawaban soal yang pertama yaitu terkait definisi metode. Jadi, metode pesanan atau job order costing adalah metode pengumpulan biaya untuk setiap pesanan atau proyek individu. Digunakan ketika produk diproduksi berdasarkan permintaan pelanggan atau dalam jumlah kecil dan berbeda-beda. Sedangkan metode proses atau proses costing itu adalah metode pengumpulan biaya berdasarkan tahapan proses produksi. Cocok untuk produksi massal yang bersifat kontinu dan homogen. Lanjut ke yang kedua yaitu contoh industri nyata. Di metode pesanan itu ada industri manufaktur mesin khusus, ada percetakan, ada jasa konstruksi, dan ada bengkel mobil. Sedangkan di metode proses itu ada industri makanan, ada tekstil, ada kimia, ada semen, dan juga ada minuman ringan. Kita lanjutkan ke pencatatan biaya. Untuk pesanan, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dicatat untuk tiap job menggunakan kartu biaya pesanan. Sedangkan proses itu biaya dikumpulkan per departemen atau proses, lalu dibagi rata ke unit yang diproduksi. Kita beralih ke perhitungan harga pokok produk. Untuk pesanan, harga pokok dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya langsung dan alokasi overhead yang terjadi untuk tiap pesanan. Sedangkan proses itu menggunakan perhitungan unit ekuivalen untuk menghitung biaya rata-rata per unit di setiap proses. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode pesanan, kelebihannya adalah akurat untuk produk unik dan pengendalian biaya berpesanan mudah dilakukan. Untuk kekurangannya, rumit dan tidak efisien jika volume pesanan tinggi dan variatif. Sedangkan dari metode proses, untuk kelebihannya yaitu efisien untuk produksi massal dan pencatatan lebih sederhana. Untuk kekurangannya, tidak cocok untuk produk yang berbeda-beda, sulit melacak biaya spesifikasi per unitnya. Dari paparan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwasannya metode yang digunakan tergantung karakteristik produk dan proses produksi perusahaan. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kedua atau pertanyaan nomor 2, PT Citra Pesona memproduksi barang melalui 2 departemen.
Berikut adalah data yang tersedia untuk bulan Agustus 2024. Nah, di sini ada data-data di bulan Agustus tahun 2024 dari departemen pertama dan departemen kedua yang mana disertai dengan biaya produksi di departemen masing-masing. Untuk departemen pertama itu bertanggung atas proses awal produksi dan barang yang sudah melalui proses ini akan dikirim ke departemen kedua untuk tahapan penyelesaian. Kita disuruh menggunakan metode proses dengan dua pendekatan berikut. Yang pertama atau yang A itu metode rata-rata tertimbang dan yang B metode FIFO. Di sini ada note atau catatan penting triple X pada data tersebut, pada data yang diberikan sama dengan 3 digit terakhir NIM Anda, maksudnya NIM mahasiswa. Contoh, jika NIM Anda 123456789, maka biaya bahan baku menjadi 8.789. Baik, kita akan beralih ke jawaban-jawaban. Nah, di sini untuk jawaban nomor 2, kita akan menghitung dengan metode yang pertama, yaitu menggunakan metode rata-rata tertimbang. Di sini kita akan menghitung dari departemen pertama yang terlebih dahulu. Sebelum kita menghitung, kita tulis kembali datanya terlebih dahulu karena datanya masih dalam bentuk triple X. Di sini kita ubah dulu data produksinya. Di sini untuk persediaan awal menjadi 2001, untuk unit dimulai menjadi 15.001, untuk unit selesai dan ditransfer menjadi 16.001, untuk persediaan akhir menjadi 1.001. Sedangkan dari biaya produksi, biaya bahan baku langsung menjadi 8.001, tenaga kerja langsung menjadi 2.001, untuk overhead pabrik menjadi 4.001. Dari ketiga produksi tersebut, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, di total biayanya menjadi 14.003. Di sini triple X-nya berubah menjadi 001 karena 3 digit NIM saya itu adalah 001. Baik, sekarang kita akan menuju ke perhitungan yang pertama yaitu unit ekuivalen. Di sini kita menghitung satu persatu dimulai dari bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead. Di sini rumusnya adalah unit selesai dan ditransfer ditambahkan dengan hasil kali persediaan akhir dikali persediaan awalnya. Persediaan akhir. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita beralih ke biaya per unit ekuivalen. Di sini juga kita hitung satu persatu dimulai dari bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead. Di sini rumusnya adalah biaya produksinya tadi dibagi dengan unit ekuivalennya. Terus setelah ketemu, kita beralih ke pembebanan biaya. Di sini kita akan menghitung unit selesai, yang dimana kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung satu persatu dimulai dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Di sini rumusnya adalah unit selesai dan transfer dikali dengan biaya per unit ekuivalennya. Setelah ketemu hasilnya masing-masing, kita totalkan. Dan kita apabila selesai menghitung unit selesai, kita akan menghitung persediaan akhirnya. Di sini juga kita menghitung satu persatu dimulai dari bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead. Di sini rumusnya adalah persediaan akhir dikali dengan
presentase penyelesaian persediaan akhir dikalikan dengan hasil biaya per unit ekuivalennya. Dan setelah ketemu hasilnya, kita totalkan. Nah, sekarang kita berlanjut ke departemen kedua. Caranya hampir sama dengan departemen pertama. Di sini kita data kembali untuk data produksi dan biaya produksinya, karena data yang di soal masih dalam bentuk X. Di sini untuk persediaan awalnya berubah menjadi 4001, unit dimulai menjadi 30.001, unit selesai dan transfer menjadi 32.001, persediaan akhir menjadi 2.001, dan sini di biaya produksi ada dari departemen pertama menjadi 5.001, bahan baku langsung menjadi 4.001, tenaga kerja langsung menjadi 6.001, overhead pabrik menjadi 3.001. Dan dari biaya produksi tersebut kita totalkan menjadi 18.004. Nah, kita lanjut ke perhitungan unit ekuivalen. Caranya sama dengan di departemen pertama, dihitung satu persatu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, yang mana rumusnya yaitu unit selesai transfer dijumlahkan dengan hasil kali dari persediaan akhir dikali dengan presentase penyelesaian persediaan akhir. Setelah ketemu hasilnya, kita beralih ke biaya per unit ekuivalen. Sama, kita hitung satu persatu jumlah dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Di sini kita tambahkan biaya dari departemen pertama, yang mana perhitungannya dari biaya produksi masing-masing tadi dibagi dengan unit ekuivalennya. Terus setelah selesai ketemu hasilnya, kita beralih ke pembebanan biaya. Di sini kita hitung unit selesainya terlebih dahulu, yang mana kita hitung satu persatu dimulai dari bahan baku, tenaga kerja, overhead, hingga dari departemen pertama. Di sini kita menghitung dengan rumus unit selesai dan ditransfer dikalikan dengan biaya per unit ekuivalennya, dan apabila sudah ketemu hasilnya masing-masing, kita totalkan. Terus setelah unit selesai, kita beralih ke persediaan akhir. Di sini kita menghitung masing-masing dimulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead. Di sini kita menghitung dengan rumus persediaan akhir dikalikan dengan presentase penyelesaian akhir dikalikan dengan biaya per unit ekuivalen. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita beralih ke total biaya unit selesai. Di sini kita totalkan, begitu juga dengan biaya persediaan akhir kita totalkan juga. Terus habis itu baru kita akan mengetahui total biaya seluruhnya dengan cara total biaya unit selesai ditambahkan dengan total biaya persediaan akhir. Itu tadi untuk metode yang pertama, metode rata-rata tertimbang. Kita berlanjut ke metode yang kedua, yaitu metode FIFO. Di sini kita akan menghitung dari departemen pertama. Caranya sama, kita data ulang terlebih dahulu karena datanya masih dalam bentuk triple X. Di sini kita langsung saja ke perhitungannya ya, karena caranya nggak sulit dan sudah dibahas pada metode rata-rata tertimbang di departemen pertama dan departemen kedua. Kan caranya juga sama seperti itu, tinggal merubah X-nya dengan 3 digit NIM terakhir. Di sini kita
Langsung ke perhitungan unit ekuivalen. Di sini agak berbeda ya dengan perhitungan unit ekuivalen di metode rata-rata timbang. Di sini kita akan menyelesaikan persediaan akhirnya terlebih dahulu. Persediaan awalnya terlebih dahulu, yang mana kita menghitung satu persatu dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Di sini rumusnya adalah persediaan awal dikali dengan hasil kali presentase penyelesaian 100% dikurangi 100% dikurangi gimana ya? Gini, persediaan awal dikali 100 hasil pengurangan 100% dikurangi presentase penyelesaian persediaan awal. Nah, gitu. Dan setelah ketemu hasilnya, kita beralih ke unit dimulai dan selesai. Di sini kita hitung terlebih dahulu karena kita menggunakan metode FIFO, jadi unit selesai ya, yaitu kita kurangi dengan persediaan awalnya. Dan nanti akan ketemu hasilnya. Hasilnya sama ya untuk masing-masing, karena unit selesai persediaan awal itu total dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Jadi totalnya sama. Terus dilanjut ke persediaan akhir. Nah, di sini cara menghitungnya atau rumusnya yaitu persediaan akhir dikali dengan presentase penyelesaian persediaan akhir. Nah, setelah ketemu hasilnya, langsung kita totalkan dan kita akan menemukan unit ekuivalen. Di sini kita totalkan dari masing-masing ya, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Caranya yaitu dengan cara persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir unit dimulai dan selesai, terus habis itu ditambahkan dengan persediaan akhir. Baru kita akan tahu total unit ekuivalen dari masing-masing. Nah, setelah menghitung unit ekuivalen, kita akan menghitung biaya per unit ekuivalennya. Di sini kita hitung satu persatu ya, dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Rumusnya yaitu biaya produksinya tadi dibagi dengan total unit ekuivalennya. Jadi kita bagi dengan unit ekuivalennya tadi. Dan setelah ketemu hasilnya, kita akan beralih ke pembebanan biaya. Di pembebanan biaya ini kita akan menghitung persediaan awalnya terlebih dahulu. Nah, di sini biaya awalnya tidak kita hitung karena dalam metode FIFO. Nah, di sini kita akan menghitung tenaga kerja tambahan, overhead tambahan. Nah, caranya yaitu dengan cara yaitu di persediaan awal tadi yang sudah kita hitung di perhitungan unit ekuivalen persediaan awal tadi dikalikan dengan biaya per unit ekuivalennya. Setelah itu kita akan totalkan. Setelah itu kita akan berlanjut ke unit dimulai dan selesai. Di sini kita hitung satu persatu dari bahan baku, tenaga kerja, overhead,
yang mana dari ketiganya nanti kita akan total. Dan untuk rumusnya sendiri yaitu yang sudah kita hitung tadi di perhitungan unit ekuivalen di unit dimulai dan selesai, kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalennya. Terus kita akan berlanjut ke persediaan akhir. Sama ya, yaitu kita menggunakan persediaan akhir yang sudah kita hitung pada perhitungan unit ekuivalen. Kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalennya. Setelah selesai ketemu masing-masing, kita akan totalkan. Nah, dari perhitungan tadi bisa kita ringkas jadi biaya ya untuk unit selesai dan transfer, yaitu penyelesaian persediaan awal dijumlah dengan unit dimulai dan selesai. Untuk persediaan akhir sudah ketemu ya tadi pada perhitungan pembayaran biaya di persediaan akhir. Dan untuk total biaya produksi, kita tinggal menjumlahkan unit selesai dan transfer dengan biaya persediaan. Selesai, kita akan berlanjut ke depan. Untuk cara yang pertama dan cara yang kedua itu tinggal sama dengan departemen pertama, yaitu kita data ulang. Terus habis itu kita lanjutkan ke perhitungan ekuivalen. Caranya sama ya dengan cara di departemen yang pertama. Untuk mempersingkat waktu saja ya, kita tidak perlu bahas ulang. Dan setelah perhitungan unit ekuivalen, di sini kita akan menghitung biaya per unit ekuivalen. Caranya juga sama dengan departemen pertama. Terus, sorry ya, sebelumnya di sini ada yang beda dari biaya per unit ekuivalen, yaitu dari departemen pertama, karena kan dari departemen pertama nanti kan dialokasikan ke departemen kedua. Jadi di sini ada hitungan dari departemen pertama di perhitungan unit dimulai dan selesai pada bagian biaya per unit ekuivalennya. Tadi kan di departemen pertama kan tidak ada ya. Nah, tidak ada kan? Ya, tidak ada. Oke, kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita beralih ke pembebanan biaya. Nah, di sini di pembebanan biaya caranya sama, dimulai dari masukkan persediaan awal. Nah, di sini kita hitung biaya dari departemen pertamanya terlebih dahulu, yang mana rumusnya itu adalah sebentar. Persediaan awal ya. Biaya dari departemen pertama itu kita bukan guys. Kita pakai persediaan awal dikalikan dengan biaya per unit ekuivalennya. Ya, setelah ketemu kita akan totalkan. Nah, di sini ada yang beda. Kita menggunakan data bahan baku tambahan, tenaga kerja tambahan, dan overhead tambahan. Dan kita berlanjut ke perhitungan unit jumlah dan selesai. Kita hitung dari biaya dari departemen pertama hingga ke bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Caranya sama, kita menggunakan data dari unit dimulai dan selesai dari perhitungan di unit ekuivalen tadi, yang mana nanti dikalikan dengan biaya per unit ekuivalennya. Terus kita total. Terus berlanjut ke persediaan akhir, sama ya, kita hitung dari departemen pertama, yang dilanjut ke bahan baku, tenaga kerja, overhead, yang mana nanti kita total. Dan caranya ya persediaan akhir tadi nanti dikalikan dengan persentase penyelesaian persediaan akhir, yang mana nanti dikalikan dengan biaya per unit ekuivalennya.
Yang terakhir, ringkasan biaya. Di sini ringkasan biaya caranya sama untuk unit selesai transfer dengan menjumlahkan antara persediaan awal dan unit dimulai dan selesai. Kemudian persediaan akhir sudah ketemu pada perhitungan pembebanan biaya di persediaan akhir. Dan untuk total biaya produksi di departemen kedua, yaitu unit selesai transfer dijumlahkan dengan persediaan akhir. Oke, sudah. Itu tadi untuk nomor 2. Sekarang kita akan kembali ke pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, di sini PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk kemasan makanan ringan. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, perusahaan ini menetapkan sistem biaya standar. Selama bulan Mei 2025, data biaya standar dan realisasi untuk memproduksi 200 unit produk adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada data-data dimulai dari komponen biaya, terus dilanjut ada kuantitas per unit produk, terus ada harga atau tarif per unitnya, dan total biayanya. Nah, di situ juga ada keterangan bahwasanya bahan baku standar untuk 1 unit produk adalah 12 kg. Untuk total produk yang dihasilkan yaitu 200 unit. Dan di sini juga ada keterangan bahwasanya masukkan 3 digit terakhir NIM Anda pada nilai XYZ untuk keperluan perhitungan tarif atau nilai total. Nah, di sini contohnya jika NIM Anda berakhir dengan 317 maka S3, Y1, Z7 dan XYZ 317. Di sini kita diminta membuat analisis selisih atau variance analysis terhadap komponen biaya berikut. A. Bahan baku, B. Tenaga kerja langsung, C. Biaya overhead pabrik. Kita beralih ke jawaban. Untuk jawaban nomor 3, kita diminta untuk bahan baku terlebih dahulu ya. Di sini kita hitung bahan bakunya terlebih dahulu, dimulai dari yang standar hingga ke realisasi. Kita hitung satu persatu, yang mana rumusnya adalah kuantitas per unit produk dikalikan dengan harga atau tarif per unitnya. Dikalikan juga dengan total produk yang dihasilkan. Nah, setelah selesai ketemu hasilnya, kita beralih ke selisih harga. Di selisih harga kita hitung antara selisih harga standar dan Jadi kita akan menghitung selisih antara harga atau tarif per unitnya. Nah, setelah itu kita akan kalikan dengan apa itu? Kita akan kalikan dengan totalnya ya guys ya. Total dari kuantitas per produknya. Kan di situ kan ada keterangan bahwasanya bahan baku standar untuk 1 unit produk itu kan 12 kilo. Nah, kita tinggal mengalihkan 12 dengan 200 unit tadi ya. Nanti ketemu 2600 kg. Ya, benar kan? Terus nanti ketemu hasilnya, yang mana nanti kita akan berlanjut ke perhitungan selisih kuantitas. Nah, di selisih kuantitas ini kita mengurangi terlebih dahulu hasil pengurangan antara kuantitas per unit produk, biaya standar dan realisasi ya. Kuantitas dari standar kemudian dikurangi dengan realisasi. Terus kita kalikan dengan biaya
harga atau tarif per unitnya. Dan kemudian kita akan kalikan dengan total produk yang dihasilkan. Setelah ketemu hasilnya, kita totalkan selisihnya, yaitu dengan menjumlahkan selisih harga dengan selisih kuantitas, yang mana ketemu hasilnya 1.200 rupiah, yang mana itu sangat tidak menguntungkan ya. Terus kita lanjutkan ke tenaga kerja langsung, yang mana caranya sama ya dengan cara bahan baku, cuma kita menggunakan data yang tenaga kerja langsung. Untuk mempersingkat waktu, tidak usah dibahas ya rumusnya karena sudah saya bahas rumusnya di bahan baku. Begitu juga nanti dengan perhitungan biaya overhead pabrik, caranya juga sama. Dan setelah ketiganya dihitung, kita dapat menyimpulkan. Kesimpulannya apa? Yaitu kesimpulannya total selisihnya. Yang mana dari ketiga itu diketahui bahasanya total selisihnya tidak ada yang menguntungkan ya. Jadi kita langsung saja kita totalkan keseluruhannya, dimulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang mana ketemu totalnya yaitu 5.920. Sebelumnya saya minta maaf karena ada kelalaian. Untuk jawaban nomor 2 ini, jadi kesimpulannya yaitu gunakan FIFO jika ingin menganalisis efisiensi dan fluktuasi biaya per periode. Dan kita menggunakan rata-rata timbang untuk proses produksi kontinu dengan biaya stabil dan fokus ke efisiensi operasional. Itu kesimpulan yang dapat saya berikan dari perhitungan kedua metode di nomor 2. Kita kembali lagi ke nomor 3. Setelah kita mendapatkan kesimpulan dari perhitungan, di sini saya akan menyimpulkan dari perhitungan itu tadi bahwasannya analisis ini tidak menunjukkan bahwa perusahaan mengalami ketidakefisienan dalam penggunaan bahan baku dan tenaga kerja, serta kenaikan tarif overhead, yang mana saya sarankan untuk meninjau kembali proses produksi dan pengendalian biaya. Kita kembali lagi ke pertanyaan. Di pertanyaan nomor 4, kita disuruh menjelaskan mengapa perusahaan manufaktur sangat memerlukan sistem biaya standar dalam mengendalikan biaya produksi secara efisien. Sertakan minimal 3 alasan beserta penjelasannya. Kita kembali ke jawaban. Untuk jawaban nomor 4 dari saya, di sini saya mengambil 3. Untuk yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya, yang mana biaya standar memberikan patokan bagi manajemen untuk merencanakan pengeluaran dan membandingkan dengan biaya aktual. Nah, dengan ini manajemen dapat segera mendeteksi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. Yang kedua ada evaluasi kinerja produksi, yang mana selisih antara biaya standar dan biaya aktual menunjukkan efisiensi atau inefisiensi proses produksi. Ini membantu mengevaluasi kinerja bagian produksi, tenaga kerja, atau efisiensi pemakaian bahan. Dan untuk yang ketiga, itu ada mendorong efisiensi dan penghematan. Menunjukkan adanya standar menciptakan target atau tolak ukur yang mendorong karyawan bekerja lebih efisien. Biaya standar juga membantu menghindari pemborosan dalam pemakaian sumber daya. Nah, di situ dari ketiga sistem itu dapat saya simpulkan bahwasanya sistem ini penting untuk menciptakan kontrol yang ketat terhadap biaya produksi dan menjaga profitabilitas perusahaan. Kita kembali ke pertanyaan.
Kita masuk ke pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir. PT Bonoya Tbk adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan dua jenis produk utama, yaitu SG dan JK. Untuk meningkatkan ketepatan dalam penentuan harga pokok produk, perusahaan sedang mempertimbangkan penggunaan sistem Activity Based Costing atau ABC sebagai alternatif dari sistem tradisional berbasis jam kerja langsung. Di sini ada data produksi dan biaya utama. Di sini ada volume produksi, harga jual per unit, biaya utama per unit, dan juga jam kerja langsung dari masing-masing produk, yaitu SG dan JK. Terus juga ada data anggaran aktivitas dari aktivitas rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Terus di sini juga ada data konsumsi aktivitas per produk dari masing-masing aktivitas tadi dengan konsumsi atau realisasinya dari per produk. Dan juga ada total dari konsumsi atau realisasinya. Nah, berdasarkan data di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan perhitungan dan penjelasan yang jelas. Untuk yang A, hitung tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas. Terus untuk yang B, hitung total biaya overhead yang dibebankan ke masing-masing produk dengan menggunakan sistem ABC. Untuk yang C, hitung biaya per unit produk dengan sistem tradisional dan sistem ABC. Dan yang D itu membandingkan dan menganalisis perbedaan hasil perhitungan biaya unit antara kedua sistem tersebut. Nah, di sini kita juga akan memberikan pendapat mengenai sistem mana yang lebih akurat dan mengapa. Kita kembali lagi ke jawaban. Nah, untuk jawabannya A, di sini kita akan menghitung tarif biaya overhead per aktivitasnya dengan sistem ABC per aktivitas ya, dimulai dari rekayasa, setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Untuk caranya sendiri kita bisa menghitung dengan cara anggaran dibagi dengan total konsumsi atau realisasi dari aktivitas per produknya ya. Sorry, itu bukan per produk tapi produknya. Dan kita sudah ketemu hasilnya, kita akan berlanjut ke yang B, yaitu total biaya overhead per produk atau ABC. Nah, tadi kan per aktivitas, sekarang per produk. Di sini produknya ada dua, SG dan JG. Di sini di SG kita menghitung per aktivitasnya terlebih dahulu, yang mana dengan cara kita menghitung konsumsi realisasi dari produk SG dikalikan dengan dikalikan dengan nah ini biayanya ya, dikalikan dengan biayanya yang mana nanti kita akan totalkan. Nah, di sini dikalikan total biaya, maksud saya biaya dari
overhead per aktivitasnya yang kita hitung pada pertanyaan yang A. Terus begitu juga dengan JK, di sini kita hitung dengan cara mengkalikan konsumsi atau realisasinya dari JK dikalikan dengan hasil dari tarif biaya overhead per aktivitas di yang pertanyaan yang A. Terus ketemu, kita akan totalkan. Nah, setelah selesai semuanya, kita beralih ke pertanyaan C. Di sini kita akan menghitung biaya per unitnya dari masing-masing sistem. Untuk sistem yang pertama, kita menghitung dengan sistem tradisional, yang mana berbasis jam kerja langsung. Di sini kita menghitung total overhead-nya terlebih dahulu. Setelah ketemu total overhead di sini, total overhead-nya diketahui 2.650.000.000 rupiah. Dilanjut ke total jam kerja. Di sini kita menjumlahkan dari produk SG dengan JK dan ketemu 17.501 jam. Terus tarif overhead-nya, yaitu dengan cara total overhead dibagi dengan total jam kerja dan ketemu 151.427 rupiah per jam. Nah, setelah ketemu tarif overhead-nya, kita menghitung dari masing-masing produk SG dengan juga JG. Nah, dari overhead tadi, dari produk SG kita menghitung overhead-nya terlebih dahulu. Dan kita menghitung masing-masing antara produk SG dengan juga JG. Nah, di sini caranya sama, kita hitung overhead-nya dulu, yang mana total jam kerja masing-masing dikalikan dengan tarif overhead. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita akan menghitung total biayanya. Terus setelah ketemu, yang mana rumusnya adalah yaitu ini hasil kali ini dijumlahkan dengan ini hasil ini, yang mana akan menghasilkan data seperti ini, yang kemudian kita akan menghitung biaya per unitnya dari total biaya tadi dibagi dengan, untuk SG-nya kita bagi dengan 10.001 dan jika kita bagi dengan 25.000. Setelah ketemu hasilnya, kita beralih ke sistem yang selanjutnya, ABC. Di sini kita hitung masing-masing produk SG dengan juga JK. Kita tidak perlu menghitung overhead, kita langsung hitung total biayanya. Caranya sama ya, untuk menghitung total biaya dengan cara sistem tradisional per produknya, dengan cara untuk SG itu 8.000 dikali dengan 10.001, dan untuk JG total biayanya yaitu 6.500 dikalikan dengan 25.000, yang mana nanti dengan dijumlahkan untuk SG-nya dengan 1.017.160, dan untuk JK-nya dengan 1.632.750 rupiah. Kemudian
Setelah ketemu, kita akan menghitung biaya per unitnya, yang mana total biaya akan kita bagi dengan untuk SG dengan 10.001, dengan JK dengan 25.000. Setelah ketemu, kita akan beralih ke pertanyaan D, yang mana kita akan menganalisis perbandingan antara kedua sistem. Untuk sistem tradisional, mengalokasikan overhead berdasarkan jam kerja langsung yang dapat menyebabkan distorsi biaya, terutama jika produk memiliki kompleksitas berbeda. Untuk sistem ABC, mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang sebenarnya digunakan oleh masing-masing produk, memberikan gambaran biaya yang lebih akurat. Nah, di situ saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya sistem ABC lebih akurat dalam mencerminkan konsumsi sumber daya oleh masing-masing produk, terutama dalam lingkungan produksi yang kompleks dengan variasi produk yang signifikan. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata dan juga jawaban, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.